aku ngasih kamu gaji sehari-hari sama uang per bulan aja ya. Ya nggak bisa gitu dong, Mas. Kan selama ini juga aku yang pegang baik-baik aja. Sarapan pagi selalu ada. Kamu pulang kerja selalu ada makanan. Anak-anak juga kebutuhannya selalu terpenuhi. Terus apa lagi? Dari dulu kamu cuma bilang gitu aja. Aku sampai nggak beli baju tuh nggak, gara-gara kamu boros. Udah nanti aku yang beliin. Kalau butuh apa-apa kan tinggal bilang sama aku, Mas. Pokoknya semua gaji kamu kasih ke aku. Makan siang di mana nih? Wah, mie ayam kayaknya boleh nih. Mantap. Mie ayam? Iya. Mie ayam apa bubur ayam? Mie ayamnya? Mie ayam aja deh, enak, pedes kayaknya. Siang-siang gini kan, mie ayam. Bagus, bagus. Bentar Lo ada duit gak? Ada dong, tenang aja. Seriusan? Gue pesen dulu ya. Ada boleh. Bang, Ya, Bang. pesen mie ayam 2 ya. Oh iya, Bang. Siap. Yang Pas satu, saya anter. ya, yang satu pedas. Ya. Kalau dia nggak tahu nih. Gimana bro? Enggak ya? Enggak pedes? Oke, siap, Bang. Pas saya anter, Bang ya. Beda, Siap. tempat biasa Makannya ya. di situ, di Ya. situ. Di sana aja makannya. Bisa. Saya anter, Bang. Ya, Yuk. makasih bang ya. Makasih ya. Yuk, makasih, Bang. Ya. Siap. Bro, Tadi lu gimana? Kerjaan lu udah kelar belum? belum gua pusing banget kepala gua. Yaudah deh, ntar gue bantuin. Oke? Iya bantuin deh, gua pusing banget, belum kelar itu masalahnya dari kemarin. Ntar gue bantuin deh. Iya, gua kemarin udah buru-buru, ya kan? Gua belum kelar-kelar, pusing kepala gua. Oh iya, ngomong-ngomong tukang mie ayam mana ya? Lama banget ya. Lama banget ditungguin tadi. Nah, dia mie ayam ya. Bang, kenalnya, Bang ya. Ya, ya. Gua ya. Ya, mari. Ini dia yang bayar ntar ya? Ya, Siap, Bang. beres. Ya, makasih bang ya. Yuk, Bang. Siap. Yuk, makan yuk. Mantep nih. Seger, mantep. Panas-panas gini mie ayam ya enggak? Iya. Ini baju gue tuh lusuh banget. Lagi apa kan baru gajian? Ntar deh di rumah gue pasang lagi kancing sama bajunya deh, ya. Iya, itu kan bajunya lusuh. Lihat dah, pancing lu dah. Pancing lu copotan tuh, nggak lengkap tuh. Udah lusuh banget, warnanya udah pudar. Oh iya. Emang udah harus beli. Minta sama istri lu. Iya deh. Oh iya. Sebenarnya gue dikasih duit jajan sih, sama uang transportasi sama bini gue. Tapi bini gue begitu orangnya boros. Itu duitnya lu kasih semua. Ya paling gue megang cuma uang bensin sama uang jajan. Istri doang? Iya. Nah, hari-hari lu gimana? Ya makanya gue ngirit-ngirit aja nih bro, ya kan? Wah, kalau gue mah ogah gue nggak bakalan kayak gitu tuh. Gue tinggalin nggak ada. Udah dah, kenapa jadi bahas baju gue sih? Mendingan kita pikirin tuh presentasi buat si bos gimana, bisa nggak? Itu mah aman. Bener aman nih? Itu kerjaan aman. Soal itu aman. Yaudah, habis kelar makan ini kita balik ke kantor, oke? Boleh. Tapi lu yang bayar nggak? Gampang, gue yang Kan bayar. kita ntar. sama bini lu. Kan gue masih megang uang jajan, Oh, ada ya? sama uang bensin, ya enggak? Beres. Nah. Syekh, maafin ya Syekh. Nanti kita harus mampir dulu nih ke rumah temanku, soalnya kan ada titipan dari nenekku, Syekh. Masya Allah, tidak apa-apa. Kita ini mampir juga sekalian, mumpung di perjalanan kan? Iya Syekh, siapa tahu juga Syekh berminat juga tuh, karena temanku ini tuh reseller juga Syekh. Masya Allah. Boleh, Hana lihat mungkin istri bisa ini. Kita bawa satu buat istri. Nah, boleh tuh. Buat menyenangkan hati mereka, buka pintu rumah. Kalau lagi dikunci, ini ada hadiah, baru dibuka. Wah, Masya Allah. Tapi saya nggak mau ngomongin tentang menyenangkan hati istri. Nah, salah satunya berarti kita itu harus memberikan nafkah pada istri dong. Nah, tapi yang aku bingungin sekarang tuh ya, saya walaupun aku belum berumah tangga, pengen jadi pelajaran nih buat aku. Nanti kalau aku udah menikah, kalau gaji yang aku dapat, apakah full semuanya dikasih istri, atau mungkin sebagian? Karena kan aku juga butuh kehidupan sehari-hari juga, atau mungkin buat orang tuaku juga gitu. Iya. Gimana Syekh, menurut Syekh? Sebenarnya gini, dalam Islam itu istri punya kewajiban. Kewajiban istri itu kita berikan nafkah yang bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Seperti tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Dan juga mencakup pengobatan. Ya, itu menurut pendapat yang sahih dari para ulama. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Bagi kalian untuk memberi, ya, memberi rizki, memberikan pakaian yang layak buat istri-istri kalian. Ya.
Maka kita berikan makanan, pakaian, dan minuman yang lain buat mereka. Apabila masalah berkaitan dengan gaji, kalau gaji itu hasil dari usaha suami. Jika istri bisa manajemen uang, membayar ini, membayar itu tanpa boros menggunakan uang tersebut, maka boleh istri yang pegang. Tapi kalau suami bijaksana dalam megang gaji tersebut untuk mengaturnya, pembayarannya dan lain, itu nggak masalah. Maka dalam Islam itu tidak diwajibkan harus bayar atau harus dipegang oleh suami, tidak harus dipegang oleh istri. Siapapun boleh. Karena itu kan ya suami istri lah gitu, berpasangan di dalam rumah dan mereka tinggal di rumah yang sama, di bawah atap yang sama, dan mereka dibersatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah janji yang suci. Jadi itu tidak masalah. Istri yang pegang, suami yang pegang, itu nggak masalah. Jadi komitmen berdua aja ya? Iya, komitmen aja berdua, itu disepakati antara mereka berdua. Karena Islam tidak mewajibkan. Memang kendali itu ada di tangan suami, apa uang di tangan suami dan lain. Tapi kalau suami itu boros atau tidak bisa memanajemen uangnya, keuangan, maka nggak apa-apa, kita serahkan kepada istri yang memegangnya selama istri itu bisa mengatur manajemen keuangan dan lain. Nah, tapi Syekh, kalau kewajiban menafkahi itu apakah harus ada di suami atau memang istri juga boleh menafkahi suami, malah jadi kebalik? Tidak. Istri tidak wajib mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah adalah seorang suami. Suami itu yang mencari nafkah untuk keluarga, karena itu kewajiban bagi dia. Tapi kalau istri bekerja untuk menghasilkan uang dari pekerjaan itu menghasilkan uang, itu jadi sebagai nilai tambahan. Oh, gitu. Ingin memperbaiki ekonomi, dan itu bukan sebuah kewajiban. Iya. Jadi istri kalau bekerja itu bukan sebuah kewajiban. Jadi sampingnya biar ada uang jajan. Gitu. Ingin memperbaiki ekonominya, mungkin mereka mau nyicil mobil, motor, atau mau beli rumah dan lain. Jadi membantu ekonomi. Karena mungkin gaji suaminya pas-pasan. Jadi ingin memberikan kehidupan yang terbaik buat suami atau buat keluarganya. Itu tidak masalah, malah kita apresiasi. Syekh, maaf. Nafkah tadi itu kalau dalam berumah tangga ada nafkah batin, nafkah lahir, sama nafkah apa lagi ya? Nah, nafkah batin dan lahir. Oh, nafkah batin itu berhubungan. Dalam sekali bersuci, wajib sekali berhubungan. Jadi kalau kata Imam Ibn Hazm, 2 kali, 3 kali, 3 kali bersuci. Tapi minimal dalam sekali dia bersuci, dia suci, itu sekali wajib berhubungan. Ya. Maka kata Imam Ibn Hazm rahimahullah taala radhiyallahu anhu, ya. Jadi beliau mengatakan dalam sekali bersuci aja, sekali berhubungan itu suci dari haid tersebut, wajib sekali aja berhubungan, minimal, ya, itu minimalnya ya. Tapi kalau mau lebih ya berhari-hari, bebas, itu hak masing-masing. Ya, kalau tidak mau masuk angin atau ya keramas terus, nggak apa-apa. Mas Aiman nanti akan tahu. Jadi kalau nafkah batin, ya, dan kalau nafkah lahir itu wajib bagi istri. Yang kita bilang tempat tinggal, makan, minum, pakaian. Sama juga kata ulama, pendapat yang sahih adalah dengan kita memberikan obat-obatan. Kalau istri sakit masa dicuekin, masa ditinggal. Ya, maka itu kewajiban atau hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Maka anak-anak muda sekarang jangan berpikir cuma hanya bisa kita berikan ini itu. Enggak, ada fikih yang harus dipelajari. Nikah itu tepat bukan cepat. Karena banyak kewajiban yang harus kita tunaikan. Betul. Gimana ya? Ini masih jauh kita nggak dari rumah teman antum itu? Enggak, Syekh. Ini kan kalau pondok pesantren kan lurus terus. Nah, ini kita belok kiri sedikit, Syekh. Syekh. Ke kiri ini ya? Ya. Bismillah, berarti dekat ya? Betul. Bismillah. Paket. Oh, ya. Iya, Pak. Paket atas nama buat siapa? Bu Ratna. Oh, ini bener nih, atas nama istri saya. Iya. Beda kalau gitu. Makasih, Pak ya. Ya, sama-sama. Mari. Astagfirullahaladzim. Ternyata masih banyak paket-paketnya nih.
Aduh, aku heran. Paket sebanyak ini Ratna buat apa ya? Bingung aku. Aduh, ya Allah. Mas udah pulang. Kirain tadi tukang paket. Soalnya tadi aku dengar ada tukang paket. Iya, emang datang paket. Nih, paketnya nih. Tuh, kamu lihat. Oh ya, sayang, aku pengen ngomong sama kamu dong bentar. Mau ngomong apa? Kayaknya serius banget. Ini gaji bulan depan, aku nggak ngasih ke kamu semua ya. Sayang, aku mau ngomong sama kamu dong, penting. Mau ngomong apa? Kayaknya serius banget. Ini gaji bulan depan, aku nggak ngasih ke kamu semua ya. Aku ngasih kamu gaji sehari-hari sama uang per bulan aja ya. Ya nggak bisa gitu dong, Mas. Kan selama ini juga aku yang pegang baik-baik aja. Sarapan pagi selalu ada. Kamu pulang kerja selalu ada makanan. Anak-anak juga kebutuhannya selalu terpenuhi. Terus apa lagi? Dari dulu kamu cuma bilang gitu aja. Aku sampai nggak beli baju tuh nggak, gara-gara kamu boros. Udah nanti aku yang beliin. Kalau butuh apa-apa kan tinggal bilang sama aku, Mas. Pokoknya semua gaji kamu kasih ke aku. Alah, alasan aja kamu. Coba jelasin alasannya apa kalau uang dipegang sama kamu. Ya kan kebutuhan rumah tangga banyak, Mas. Buat belanja bulanan, biaya bulanan, belanja sehari-hari. Belum lagi kebutuhan anak-anak, jajan anak. Itu pokoknya aku aja semua yang pegang. Kamu jadi istri dan egois dong. Aku juga butuh kebutuhan, tau nggak? Nih lihat nih, paket apa aja coba lihat, kamu lihat nih. Nih, kamu lihatin coba nih. Nah tuh, lihat. Paket apa aja nih, kamu lihat coba. Ya macem-macem, Mas. Itu kebutuhan anak. Aku juga nggak boros-borosin uang kok. Aku beli sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan apanya? Nih aku lihat. Sini lihat. Nih lihat. Tuh, ini apa coba tas? Hah? Kamu kan bukan udah punya tas. Kenapa beli tas lagi? Ya kan aku belum punya tas yang cocok sama baju aku. Aku malu, Mas, kalau pergi tuh pakai tasnya itu lagi, itu lagi. Yang ada nanti aku diketawain sama teman-teman. Ini lagi nih, coba. Apa lagi nih? Banyak banget kamu mesen-mesen ini. Tuh, ini apa lagi nih? Bedak, lipstik, bukannya kamu udah punya? Tapi kan aku belinya pas lagi diskon. Belum tentu bulan depan dapat harga murah kayak gini. Ya Allah, keterlaluan kamu ya. Borosnya bukan main, tau nggak kamu? Dasar boros kamu. Ini kayak gini aja bikin marah-marah. Ih. Suami teman-teman banget. Nggak bisa, Pak. Main baik-baik. Iya. Hai, Seh. Di mana Hai, Seh. rumahnya? Ini rumahnya, Seh. Loh, ini. Assalamualaikum, Ratna. Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kenalin Assalamualaikum. nih, Syekh. Waalaikumsalam. Sehat. Nih sekalian, aku tuh kan mau nemenin Ke Syekh. pesantren Ke ya. pesantren. Ketemu Kiai. Terus, udah gitu sekalian kesini dia mampir mau ngambil itu titipan nenek aku. Oh iya, udah kok. Tapi kok tumben kamu mukanya kayaknya lagi cemberut banget, kenapa? Ya aku lagi kesel banget tuh sama suami aku. Masa aku belanja kebutuhan rumah tangga dilarang-larang sama dia. Bilangnya aku ngabisin duit, boros. Gitu, ngeselin banget deh. Tumben banget sih Dodi marah-marah. Emang kamu belanjanya apa aja sih? Ya belanja kebutuhan rumah tangga sama kebutuhan anak. Kenapa? Memang apakah perlu mendesak atau itu tambahan-tambahan yang biasa dipakai bulanan gitu? Ya, Atau beliau lagi keperluan. ngambilin uang? Uang sih ada, tapi dia selalu kayak membatasi banget gitu. Kan sedangkan keperluan rumah tangga juga udah mau habis. Lah, Istri kalau udah boros, pasti ngebela diri. Dasar. itu beliau. Jadi ngelarang kamu. Dot, apa kabar? Man. Baik, Man. Sehat, Man. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, Nih, Ya, daripada ngobrol di luar, kemudian kita ke dalam beli yuk. Biar enak ngobrolnya. Iya, iya, iya. Mari, mari. Ayo, Syekh. Ayo silakan. Mampir sebentar, Syekh. Yuk. Nah, Jangan lama-lama ya. ya. Iya. Mari. Ayo masuk. Masya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Ini paket-paketnya. Iya, yang aku beli.
Ini mah kelewatan banyak banget ya. Banyak juga ini Sebanyak barang. ini. Katanya Ini buat mah- kebutuhan keluarga. Ini mah kelewatan. Loh. Ini juga. Ada ini barang juga nih. Ini tas baru juga. Iya kan buat kebutuhan aku Allah juga, Akbar. belum punya model kayak gitu. Ini make up juga. Oh. Kan ini lagi diskon jadi murah harganya. Ratna ini mah kelewatan namanya. Aduh, astagfirullah. Jadi gini ya, kamu di belakang aku jelek-jelekin aku depan Syekh sama Aiman. Jadi gini Syekh, Aiman, dia nggak lihat-lihat dulu kalau mesen barang online ya. Suaminya punya duit apa enggak, ya kan? Padahal dia udah punya tas loh, udah punya lipstick, udah punya bedak, ya kan? Pakai aja yang ada dulu. Ngapain dibeli lagi yang, ya kan gitu kan Syekh? Iya. Betul, betul. Setuju apa yang dikatakan Dodi. Yang ini salahnya di kamu ini. Berarti beliau ini kebanyakan belanja buat kebutuhan dia sendiri, Nah, bukan buat keluarga. sampai-sampai saya aja bajunya lusuh tuh. Kancing pun nggak ada, baju kerja saya. Ini gimana ini suami? Bajunya begitu, maaf ya, berantakan, nggak disetrika. Ini baju gimana pakai berbuat kantor? Sampai saya dihina, Tuh Syekh. bajunya, celananya begitu. Iyalah, Dihina pantas. sama- dihina sama teman Bukan saya. apa, bukan kemiskinan atau kekayaan, tapi rapi gitu. Nggak ada rapi-rapinya. Dirimu belanja begini terus. Insyaallah. Seorang istri itu harus peduli dengan kondisi suami, keadaan suami. Kan beliau cari uang dengan bajunya juga, penampilannya. Kalau penampilannya tidak pas, tidak bagus, ya dibuang dari kantor, cari yang lebih rapi. Dan istri itu tidak boleh berfuya-fuya demikian. Keperluannya apa dibeli, apalagi yang barang online. Barang online belum tentu sesuai pesanan kita. Betul. Belum tentu seperti yang kita inginkan. Kalau terjadi kesalahan, dulu saya punya teman begitu. Pesan laptop, akhirnya nggak sampai laptopnya. Nggak ada segala macam. Nunggu duitnya keluar aja, balik lagi. Udah sampai sekarang, udah bertahun-tahun nggak balik tuh duitnya. Oh, benar. Dengerin. Hati-hati dengan belanja online itu, handphone itu bisa menjadi syaitan. Kita terbawa terus, lihat barang-barang baru, produk-produk baru. Jadi, akhirnya jadi bablas. Kasihan suami tuh lihat bajunya begini. Malu Dan saya. aku beli juga kebutuhan aku belum punya tas model kayak gini. Seorang istri berhak mendapatkan nafkah, makan, minum, pengobatan. Ya. Tetapi secukupnya, seperlunya. Harus tahu kondisi suami juga. Nah, itu seorang istri kalau ada keperluan, apalagi yang belanja online, harus bertimbangkan gaji suaminya, nafkah yang diberikan suami. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani hamba dengan beban yang tidak sanggup dikerjakan. Apalagi Anda belanja, mempercantik diri, suaminya makin kusut. Bagaimana sih? Oh, bentar saya mau nanya. Jadi kalau gaji bulanan saya tuh baiknya dipegang sama suami atau sama istri saya? Siapa aja boleh, yang penting diatur. Istri kalau pegang, kalau istri boros jangan dipegang sama suami. Kalau suami boros dipegang sama istri. Gimana sih kalian? Tapi kan saya uang suami itu uang istri. Salah. Uang suami itu memang untuk suami dan istri boleh mengambil dari uang suami apabila suami itu bakhil. Kalau suami itu kikir, kelihatan mana bakhilnya. Oh. Dia dibuat begini. Baju lusuhnya nggak kebeli saya. Iya. Diketawain sama teman-teman saya. Maka istri boleh mengambil. Ada perempuan datang ke Nabi, ya Rasulullah, suami saya itu bakhil. Syahih itu tingkatan lebih parah dari bakhil, dari kikir. Kata Nabi, khudhi ma yakfika waladaki bil ma'ruf. Ambil dari harta suami yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik. Maka jika suami tidak pelit, nggak apa-apa. Ya, kita nggak usah ngambil, kita minta aja. Nih saya butuh uang buat belanja, buat bulanan. Atau sejak awal pernikahan sudah diatur, uang dipegang sama siapa. Tapi sudah ada catatannya. Tidak sembarangan berfoya-foya sekarang. Orang cari uang sekarang sulit. Tuh. Oh, Di tengah-tengah kesulitan orang mencari pekerjaan. Terus beliau juga kalau bekerja, kasih baju yang layak. Kalau seandainya beliau kerja, terus bajunya nggak layak, bagaimana sama berkantor? Dibuang, cari yang baru. Kantor itu cari penampilan. Ya udah nanti. Celananya sama bajunya. Masa istri mah bercantik diri, suaminya begini makin kusut. Iya, malu aku saya. Ya mungkin ini jadi pembelajaran juga ya, Syekh ya, buat Iya. kamu, Ratna, dan juga buat Dodi. Ya dalam bijak dalam menyikapi uang. Kalau Mbak mungkin Ratna ya. juga kerja, punya penghasilan untuk dirinya, karena Betul. itu uang istri. Setuju, Tapi kalau setuju. suami perlu disepakati. Iya. Jangan berfoya-foya menggunakan uang suami. Bukan karena uang suami dan istri. Enggak. Betul. Perlu kita menyikapinya dengan yang bijaksana. Sekarang orang cari uang itu harus hati-hati. Perlu simpan uang untuk masa depan. Kebutuhan anak, keluarga, tiba-tiba sakit, Iya. tiba-tiba rumah kenapa. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi masa depan. Istri cantik, suami begini, apa percuma. Ya,
Ya, ya udah deh, aku jadi nyesel. Aku minta maaf ya, Mas. Udah. Jadi sayangnya, aku juga minta maaf nih. Apabila ada omongan aku kasar, kurang berkenan di hati kamu, aku minta maaf ya. Jadi, Ya, aku juga minta maaf ya. Ya udah, perhatiin suami ya. Ganti baju yang rapi, yang bagus. Terus kamu juga kasih istri yang mencukupinya. Kalau istri boros, nggak usah dikasih secukupnya aja. Ya, kalau enggak kasih saya, nanti saya yang pegang dulu. Ya udah, mana barangnya antum mau bawa? Nah, itu Oh, dia. iya. Mana Ratna? Bentar ya, ya udah aku mau Iya, ngambil dulu. siap. Ini alhamdulillah nih ya, jadi pelajaran banget nih di rumah. Ente kadang-kadang kasihan juga ngeliatnya. Iya. Tapi jadi pelajaran juga, Syekh, buat aku pribadi yang belum berumah tangga. Dalam Tuh lihat menyikapi Aiman tuh pakai baju keuangan, rapi, ya. habis nikah segini juga. Waduh, jangan sampai dong, Syekh. Innalillahi. Tapi Kasihan mudah-mudahan- sekali hidupmu ya. Ya. Cari duit, capek, lelah, malah dikasih baju begini. 5.000 apa 10.000 nih? Udah, makasih nih saya. Terima kasih. Mas. Tausiahnya. Iya, udah ya? Iya. Ini udah sesuai dengan ini ya kan? Iya, sesuai Pesanan nenek pesanan saya kok. kan? Iya. Oke, siap. Makasih ya tausiahnya Ya, nih. makasih ya. Makasih banyak. Terima kasih. Makasih ya, Terima kasih ya. Syekh. Ya udah, ayo kita Ratna, cabut dulu ya. Makasih ya. Terima kasih banyak. Ya, sehat-sehat terus. Aku terus bijak dalam mengolah keuangan. Setuju? Ya, ya. Oke, Ya baik. udah, Kalau gitu. disepakati antara kalian dengan cara yang baik ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, Syekh. Ada-ada aja ya. Saya nggak nyangka itu si Ratna itu jadi ternyata sering belanja online. Ya Allah, ya pantas lah Belanja online dimarahin sama ini suaminya. kadang-kadang berbahaya. Mm-mm. Belanja online ini berbahaya sekali. Jadi ya gitulah namanya manusia pegang HP. Iya. Apa yang dia sukai belanja. Habis duitnya. Betul. Pinjaman online, belanja online itu nggak beda jauhnya bahaya. Betul. Ya. Apalagi nggak bijak ya mengelola keuangannya, jadinya Itulah. begitu. Jadi kasihan suaminya tuh penampilannya begitu gembel sekali, kasihan ya. Mohon maaf. Astagfirullah. Iya. Itu. Tapi saya ini sama banget nih sama yang tadi kita obrolin di awal ya. Kalau bener saya ternyata ya nafkah suami dan istri itu emang harus dibicarakan seperti apa, keuangannya disimpan siapa. Mengelola keuangan, iya. Betul itu. Mungkin hikmah yang bisa diambil dari kejadian tadi menurut saya sendiri seperti apa sih? Katanya uang suami, uang istri. Hmm. Bukan, dari uang suami ada hak istri. Bukan semua uang suami adalah milik istri. Tidak. Suami itu punya keluarga, punya orang tua yang harus dia nafkahi juga. Ya. Punya anak. Karena, contoh, kalau suami itu menikah dari istri sebelumnya, kemudian dia punya anak, tinggal sama suaminya, atau tinggal sama orang tuanya, kan dia wajib nafkahi mereka juga, karena mereka anaknya. Setuju. Benar kan? Jadi, dari uang suami ada hak istri. Bukan semua uang suami adalah hak istri. Tidak. Kenapa? Memang harus bijaksana. Ya, bijaksana memahami agama, memahami aturan. Karena kalau kita bilang semua uang suami adalah hak istri. Terus hak suami di mana? Hak anak dari istri yang sebelumnya mana? Atau hak orang tua suami gimana? Itu kan repot. Iya. Ya, harus diperhatikan secara ini baik-baik juga. Alhamdulillah banyak banget nih ilmu yang bisa aku dapat hari ini. Terima Dan kasih semua banyak, Syekh. pertengkaran gara-gara uang. Emang uang itu sensitif banget ya, Syekh ya? Sensitif dan tidak memberikan kebahagiaan. Setuju. Buktinya apa? Asia binti Muzahim, istrinya Firaun, tinggal sama Firaun dalam istana tapi nggak merasa bahagia. Iya, betul. Padahal dia punya pelayan, punya segala-galanya. Tapi kebahagiaan itu letak pada ridhanya Allah. Kalau Allah meridai rumah itu, keluarga itu pasti di situ ada keberkahan. Ada orang gajinya 50 juta per bulan, tapi nggak bahagia. Ada orang gajinya 5 juta, 4 juta, 3 juta, tapi bahagia. Subhanallah. Betul. Maka itulah kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita diberikan nikmat, kita gunakan nikmat yang Allah berikan dalam hal yang baik. Seperti beliau itu kan belanja online, menghambur-hamburkan uang. Simpan. Untuk apa keluarga? Beli apa yang diperlukan. Darurat apa? Seperti makan, minum, pakaian, obat-obatan, segala macam. Kan ada pembayaran sekolah, pembayaran ini, pembayaran itu. Iya. Ada barang listrik, ada barang membantu atau belanja harian. Betul. Jangan sampai kita terjebak di dalam masalah hutang. Nah, itu dia. Setuju banget, Syekh.
Alhamdulillah, terima kasih banyak ya sih ya. Amin, Udah amin. banyak ilmu Semoga Allah banget nih. senantiasa memperbaiki urusan kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.